아프게 했나봐. 이젠 알지만 너무 늦은 건가 봐. 너만 보인단 말이야. 널 사랑한단 말이야. 눈을 감아도 너만 보인단 말이야. 너만 부른단 말이야. 널 사랑한단 말이야. 입을 막아도 너만 부른단 말이야. semuanya. Sekarang saya akan melihat dari bentuk permukaan benda. Nah, di sini saya memiliki 3 buah koin sebagai benda. Nah, di sini saya menggunakan 3 buah koin yang identik. Nah, teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah mungkin dengan bahan-bahan yang lain, tapi disarankan yang identik. Kemudian saya memiliki 3 buah permukaan yang memiliki tingkat kekasaran yang berbeda. Ya, ini halus, agak kasar, dan kasar. Nah, di sini bagaimana kita bisa mengetahui karakter ketiga permukaan ini? Baik, saya akan meletakkan 3 buah koin di atas permukaan yang memiliki tingkat kekasaran atau kehalusan yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya kita bisa mencoba dengan memberikan gaya pada masing-masing benda ini dengan gaya yang sama. Cuma kalau kita memberikan gaya secara manual dengan tangan itu kan kita tidak bisa memastikan apa gaya kita sama atau enggak yang diberikan ke masing-masing koin 1, 2, 3. Nah, karena itu saya cukup memberikan aja. Jadi kita lihat benda pertama, benda manakah yang pertama kali bergerak. Ternyata benda di sebelah kiri. Kemudian tampilkan lagi benda kedua dan ketiga. Nah, di sini terlihat bahwa pada tingkat kemiringan yang pertama, yaitu tidak terlalu miring ya,
ternyata permukaan yang pertama, yaitu yang lebih halus, ternyata bendanya bergerak lebih duluan, sedangkan yang kedua baru kemudian yang ketiga. Nah, di sini kita bisa menghubungkan gerak benda dengan permukaan yang dilalui oleh benda. Nah, di sini karena dia lebih halus, maka dia bergerak lebih dulu, jadi gaya gesekannya sedikit lebih kecil. Sedangkan yang di kedua, permukaan kedua, terdapat gaya gesekan yang lebih besar dibandingkan permukaan yang pertama, sehingga bergerak lebih lama dibandingkan yang benda pertama, dengan kemiringan yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian baru setelah saya miringkan lagi, baru benda pada permukaan ketiga, di mana permukaan ketiga ini memiliki tingkat kekasaran yang sangat besar. Nah, untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa membaca artikel dan juga mencobanya di rumah. Ini tidak berbahaya dicoba di rumah ya teman-teman semuanya. Jangan lupa kunjungi www.fisikfisika.com. Let's Kung Fu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok praktik fisika sederhana dari kelas 2 IPA 5 Manado Banda Aceh akan mempraktikkan praktikum fisika sederhana kami yang berjudul kesetimbangan pada 3 buah resultan gaya. Saya Desmi Fitriani dan rekan saya Marina Rizky. Selamat menyaksikan. Semoga dapat menginspirasi kalian semua. Adapun tujuan dari percobaan sederhana ini adalah untuk mengukur tegangan tali atau tape sejauh mana kekuatan tali tersebut dalam menopang beban agar tali tidak putus. Teori pembahasan materi. Apabila terdapat 3 buah gaya yang bekerja pada satu titik partikel dan partikel tersebut berada dalam keadaan seimbang, maka berlaku hubungan berikut, yaitu F1 diper dengan sin A sama dengan F2 diper dengan sin B sama dengan F3 diper dengan sin C. Inilah yang disebut dengan kesetimbangan pada 3 buah benda. Adapun bahan-bahan yang diperlukan adalah kayu sebagai penopang, beban 1 yang beratnya 0,8 kg atau sama dengan 8 Newton. Beban 2 yang beratnya 0,3 kg atau sama dengan 3 Newton. Kemudian ada tali yang masanya bisa kita abaikan. Dan yang terakhir adalah pengukuran sudut sederhana yang bisa kita buat dengan busur yang kita gambarkan di selembar kertas. Langkah kerja. Kayu ini sebagai penyangga untuk mengaitkan tali-tali tersebut agar bisa menahan 2 beban yang sudah kita kaitkan ini. Pada percobaan kali ini kami mempunyai 2 buah objek, yaitu ini dikatakan beban 1 yang dikaitkan dengan tali yang kita anggap talinya itu bisa tidak mempunyai massa. Ini beratnya 0,3 kilo atau sama dengan 3 Newton. Beban kedua ini dikaitkan juga dengan tali yang kita anggap tali ini tidak mempunyai massa, yang beratnya 0,8 kilo atau bisa dikatakan 8 Newton. Nah, dari sini bisa kita ukur beban yang ini diper dengan sudut yang ada di sini, tegangan yang tali yang ini diper dengan sudut yang ini, dan tegangan ini sama dengan diper dengan sudut yang ini. Sehingga beban ini diper dengan sudut 135 menurut perhitungan. Pada beban yang kedua ini bisa kita lihat beban ini diper dengan sudut yang di sini sama seperti dengan beban yang sebelumnya, sehingga sudut di sini didapat 90 derajat. Sehingga dari perhitungan beban 1 dan beban 2 kita dapat mengukur berapa tegangan tali di sini. Perhitungan berdasarkan hasil kerja.
sama dengan W atau sama dengan M kali G. Yang hasilnya 0,8 kali 10 sama dengan 8 Newton. Sin A 135 derajat, sin B 150 derajat. Ditanya F2 atau sama dengan T. Jawab. F1 per sin A sama dengan F2 per sin B. Menurut rumus ini, maka kita dapati 8 per sin 135 sama dengan T per sin 150. T sama dengan 8 dikali sin 150 dibagi sin 135. T sama dengan 8 kali setengah per setengah akar 2. T sama dengan 8 per akar 2 atau sama dengan 4 akar 2 Newton. Berikut adalah besar kekuatan tegangan tali dalam mengangkat beban yang ada. Kesimpulan. Nah, setelah kita mengukur tegangan tali tadi, dari sini kita dapat mengukur tegangan tali yang tadi sudah kita hitung sejauh mana kuatnya tali tersebut dalam menopang beban agar tali tersebut tidak putus. Nah, dari sini kita juga bisa dapat mengetahui aplikasi-aplikasi dalam kehidupan kita seperti dalam penggantungan figura.